Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kepada para pendengar dan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ukhuwah, tentang persaudaraan dalam Islam. Luar biasa, Islam telah memberikan contoh kepada kita tentang persaudaraan atau ukhuwah yang tidak bisa kita temukan di tempat yang lain dan tidak dapat kita temukan dalam agama lain. Ada di antara beberapa karakter-karakter khusus atau karakter yang istimewa dari ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah diikat dengan akidah. Luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyebutkan tentang ukhuwah Islamiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah", bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Jadi persaudaraan di sini diikat bukan dengan ikatan-ikatan yang keduniaan, bukan diikat dengan ikatan RT atau ikatan RW, ikatan partai atau ikatan yang keduniaan, bukan, tetapi diikat dengan yang namanya akidah. Jadi ketika kita melihat, kita tahu ada saudara-saudara kita yang mereka beriman kepada Allah, maka mereka saudara kita, meskipun ia tinggal di pelosok negeri yang sangat jauh, di balik pegunungan sekalipun, mereka adalah saudara kita. Kemudian yang kedua, di antara karakter-karakter dari ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah ini dibangun bukan berdasarkan materi. Kalau seorang yang bersaudara karena materi, misalkan seseorang menganggap yang lain saudara karena harta, saya jamin ketika saudaranya tersebut telah menjadi miskin, maka sirnalah ukhuwah tersebut atau persaudaraan itu. Atau orang yang bersaudara karena pangkat, ketika seorang dilengsarkan dari pangkatnya, maka persaudaraan akan putus. Tetapi persaudaraan dalam Islam diikat dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang membedakan ukhuwah yang lain dengan ukhuwah Islam. Luar biasa kalau kita membaca cerita kisah bagaimana antara Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Sa'ad ibnu Rabi. Kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah pertama, dia tidak memiliki harta sedikit pun. Dan ketika itu Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, kamu kan sudah tahu kalau saya di Madinah ini orang yang paling kaya. Saya punya 2 kebun, kalau kamu mau saya kasih salah satu. Dan kamu juga tahu bahwa aku memiliki 2 istri. Kalau kamu menginginkan, aku akan menceraikan dan akan aku berikan kepadamu mana yang kamu sukai." Tetapi luar biasa kita melihat bagaimana keadaan para sahabat ketika itu. Mereka bisa menggabungkan antara orang fakir yang zuhud dan orang kaya yang dermawan, sehingga dengan kedermawanan saat yang luar biasa, ketika itu Abdurrahman tidak menjawab iya, tapi justru beliau menjawab, "Wahai Sa'ad, aku tidak membutuhkan itu dan tunjukkanlah aku kepada pasar." Dan setelah itu Abdurrahman berdagang dan kemudian ia mendapatkan untung yang banyak, dan kemudian tak berapa lama setelah itu bisa menikah. Inilah berkah dari seorang yang berusaha menghidupi dirinya dengan kemandiriannya. Luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara karakter ukhuwah ini adalah ukhuwah Islamiyah akan selalu abadi bahkan sampai hari kiamat. Inilah yang berbeda dengan yang lain. Kalau ukhuwah yang lain ketika salah satu meninggal maka wassalam, sudah putus ya. Tetapi ukhuwah Islamiyah tidak. Kalau kita membaca surat Az-Zukhruf dikatakan bahwa al-ahillau yauma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, mereka satu dengan yang lain akan menjadi musuh di akhirat nanti, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang ukhuwahnya karena keimanan, mereka di dunia sampai di akhirat mereka akan tetap menjadi saudara. Luar biasa, ketika perang Uhud, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengubur 2 sahabat
dalam satu tempat lahat. Dan ketika itu ada dua sahabat yang bernama Amr bin Jamuh dan dengan Abdullah bin Amr bin As. Ketika itu Rasul memerintahkan agar keduanya dikuburkan di satu tempat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa keduanya dikuburkan dalam satu tempat? Rasul menjawab bahwa karena keduanya ketika di dunia bersaudara, maka Rasul memerintahkan supaya keduanya dikuburkan dalam satu tempat. Luar biasa, seorang yang memiliki ukhuwah Islamiyah, dia di dunia bersaudara, ketika dikubur bersaudara, bahkan ketika di akhirat dia juga akan menjadi orang-orang yang bersaudara dalam keimanan dan keislaman. Baik, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa nata'ukum assalamu wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.